Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bumi Peternakan Wahyu Utama. Hari ini bersama saya Muhammad Fahri sebagai administrasi dari Bumi Peternakan Wahyu Utama. Kita sekarang lagi berada di kandangnya Bapak Mamat di kandang penggemukan 2. Ini hari ini kita acaranya lagi mau membahas mengenai sumber-sumber pakan yang ada di gudang Bumi Peternakan Wahyu Utama. Kebetulan gudangnya ada di belakang sana. Nanti kita lihat ke sana. Ada beberapa sumber-sumber pakan yang kita miliki di sini, yang mana sumber-sumber pakan tersebut kita gunakan sebagai, ada yang sebagai pakan harian, ada juga yang kita gunakan sebagai pembuatan complete feed yang di video kemarin. Oke, mari kita lihat sumber-sumber apa saja yang ada di gudang peternakan kami. Mari kita langsung ke gudangnya. Baik teman-teman, kita sekarang berada di gudang sebelah barat dari gudang Bumi Peternakan Wahyu Utama. Kebetulan di belakang saya ada bahan pakan dari sumber serat, dan juga di sebelah kanan saya juga ada sumber serat juga. Ini di belakang saya adalah jenis rendeng delay. Rendeng delay ini baru kita pengadaan kemarin dari Bojonegoro. Ada juga ini pongkol singkong yang juga baru kita adakan di sini. Ada beberapa sumber serat di sini, ada rendeng delay, ada pongkol singkong juga ada kulit singkong juga ada, terus ada juga kulit kopi, dan tentunya juga ada kulit kacang hijau yang ada di sebelah timur nanti. Ini merupakan sumber pakan yang sangat penting. Serat itu merupakan sumber pakan yang sangat penting karena apa? Karena di dalam ruminansia, terutama sapi, kambing, domba itu sangat membutuhkan serat untuk metabolisme ataupun kelangsungan hidup dari sapi itu sendiri. Jadi ini merupakan suatu sumber pakan yang sangat penting. Yang pertama yang harus dipunyai dari peternak ataupun pelaku usaha peternakan yaitu adalah sumber serat. Sumber serat pun macam-macam. Ini adalah salah satu contoh bahan sumber serat. Nah, termasuk juga dari jenis rumputan itu merupakan juga dari sumber serat. Ada juga misalkan rumput pakcong, zanzibar, red napier, odot super dan lain-lainnya, itu merupakan salah satu sumber serat. Jadi kita di sini kalau misalkan musim kemarau stok hijauan kita habis, kita pakai salah satu sumber serat yang ada di sini. Misal kita pakai kacang hijau, kulit kacang hijau, ataupun kita pakai rendeng delay. Kadang-kadang kita juga pakai tebon. Dan untuk sumber serat sendiri itu biasanya dari teksturnya kita lihat itu lebih kasar. Misalnya kering biasanya. Nah, itu merupakan salah satu ciri pakan mengandung serat yang tinggi. Baik, kita langsung masuk ke gudang selanjutnya. Ini adalah gudang karbohidrat. Kita masuk ke sebelah timurnya lagi. Ayo, kita langsung ke gudang sebelah timur. Baik, sekarang kita sedang berada di gudang tengah, tepatnya di tengah-tengah pas ini dari kandang Bumi Peternakan Wahyu Utama. Ini di belakang saya ada bekatul, salah satu sumber karbohidrat yang sangat mudah dicari di mana-mana. Adapun juga di sini beberapa sumber termasuk dari bekatul, terus juga FML atau limbah dari sampingan Ajinomoto, terus juga dari serbuk kopi juga, ada juga dari gamblong ataupun gamblong kering yang ada di stok gudang kami. Nah, untuk jenis sumber karbohidrat yang paling mudah ditemukan di Indonesia itu salah satunya bekatul ini. Karena apa? Karena bekatul itu adalah sentra dari pertanian Indonesia, kan padi. Jadi hasil gilingan atau hasil sampingan dari penggilingan padi itu ya bentuknya ya macam-macam, ada dedak, ada bekatul, ada juga sekam. Nah, ini merupakan bekatul, salah satu hasil sampingan padi yang mudah ditemukan di mana-mana, dan juga palatabilitasnya ini tinggi. Jadi kesukaan ternak terhadap jenis sumber pakan bekatul ini sangatlah tinggi. Contohnya kalau misalkan kita di sistem pakan Wahyu Utama ini kan ada 3 kali pakan. Yang pertama untuk pagi kita pakai complete feed yang ada di video kemarin pembuatannya. Nah, itu atasnya itu dikasih perangsang. Kalau perangsang di sini ibaratnya untuk merangsang sapi supaya agar lahap untuk makan makanan yang kita sajikan. Nah, salah satunya yang kita berikan itu ya bekatul ini. Karena apa? Sapi itu sangat suka terhadap makanan-makanan seperti bekatul seperti ini.
Yang ada juga ini ada FML atau fermented mother liquor, ini dari limbah sampingan Ajinomoto. Terus ada juga molasses yang di sebelah sana, ada serbuk kopi di belakang sini juga ada gamblong, di sebelah situ ada juga gamblong kering. Nah, itu merupakan sumber karbohidrat yang ada di Bumi Peternakan Wahyu Utama. Selanjutnya kita akan melihat dari sumber-sumber protein selanjutnya, ini yang sangat penting. Karena apa? Karena di dalam sumber protein ini yang menentukan apakah daging atau pakan yang bisa dicerna sapi ini menjadi daging atau tidak, yaitu dari protein. Makanya kita kalau misalkan membuat surat perintah kerja mengenai pembuatan complete feed, kita selalu punya standar untuk proteinnya itu harus berapa sih, harus berapa, seratnya harus berapa, TDN-nya harus berapa. Nah, itu yang paling penting itu adalah proteinnya. Nah, mari kita lihat ke gudang selanjutnya untuk melihat sumber-sumber protein yang ada di gudang peternakan Wahyu Utama. Nah, ini kita sekarang berada di gudang yang paling timur dari gudang penyimpanan pakan Bumi Peternakan Wahyu Utama. Sekarang ini adalah dari sumber-sumber protein yang ada di kandang kami. Sebetulnya ada berapa macam sebenarnya di sini, ada bungkil kopra, ada juga bungkil sawit, ada juga ampas tahu dan juga ampas kedelai. Kebetulan ini ampas kedelai stok kita lagi kosong, lagi habis untuk pakan kita ataupun untuk penjualan kita harian. Nah, saat ini adalah ampas tahu yang kita order juga dari Jombang. Ini merupakan salah satu sumber protein yang sangat tinggi. Jadi untuk penunjang kenaikan protein dari pakan yang kita buat di complete feed, itu kita pakai ampas tahu ini sekarang. Selain juga kita pakai sumber bungkil sawit ataupun bungkil kopra yang ada di gudang. Jadi untuk di sini kita emang fokusnya untuk penggemukan. Nah, jadi untuk penggunaan protein itu sangat penting untuk kami. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis pakan yang lain. Yang terakhir adalah sumber mineral yang ada di sana. Nanti kita lihat untuk sumber mineral yang ada di gudang. Mari kita lihat langsung ke sumbernya. Baik, ini yang terakhir kita ada sumber mineral yang ada di gudang Bumi Peternakan Wahyu Utama. Kebetulan ini untuk sumber mineral yang ada di gudang kita ada dua. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah kapur pertanian. Mungkin untuk jenis kapur pertanian ini belum lumrah di Indonesia. Karena apa? Ini kan namanya juga kapur pertanian. Jadi tahunya masyarakat juga ini cuma untuk pertanian saja, padahal kita bisa campurkan ke dalam campuran complete feed yang kita buat kemarin. Nah, itu bisa digunakan asalkan dengan takaran yang pas. Kalau misalkan kita untuk produksi 3 ton, kita gunakan sekitar 1,5%. Jadi dari total 100% cuma digunakan 1,5%. Nah, pentingnya apa untuk sumber mineral ini? Sumber mineral ini sangat penting untuk menjaga metabolisme dari sapi dan juga untuk membantu pembentukan tulang juga. Jadi ini merupakan komponen yang harus dimasukkan dalam pembuatan pakan atau pembuatan complete feed. Nah, untuk para peternak ataupun untuk pelaku usaha peternakan tentunya yang mau ngorder bahan pakan yang ada di peternakan kami, bisa dari sumber serat, sumber karbohidrat, sumber protein ataupun sumber mineral yang ada di sini, bisa hubungi nomor di bawah ini ataupun kita bisa diskusi di kolom komentar mengenai dunia peternakan. Baik, cukup sekian video hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dan kita sebagai pelaku usaha peternakan selalu berharap supaya nantinya dunia peternakan di Indonesia akan selalu maju dan juga dapat mewujudkan swasembada daging yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.